Berhenti sejenak. Jangan skip video ini. Jika kamu menemukan video ini secara tidak sengaja, dengarkan baik-baik karena tidak ada yang benar-benar kebetulan. Kamu mungkin datang dengan hati lelah, atau pikiran yang penuh pertanyaan, atau jiwa yang sudah terlalu sering berharap lalu kecewa. Dan justru itulah sebabnya kamu ada di sini sekarang. Tidak semua orang akan mendengar pesan ini. Tidak semua orang akan bertahan sampai akhir. Tapi jika kamu masih menonton sampai detik ini, ada satu kebenaran yang harus kamu tahu. Tuhan tidak salah pilih. Kamu tidak dipilih karena hidupmu mudah. Kamu tidak dipilih karena kamu sempurna. Kamu dipilih karena kamu tetap berdiri meski berulang kali hampir runtuh. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu merasa sendirian padahal dikelilingi banyak orang? Berapa kali kamu tersenyum, tapi di dalam hati sedang berperang? Berapa kali kamu bertanya dalam diam, kenapa hidupku seberat ini? Jika pertanyaan itu pernah terlintas di kepalamu, ini bukan kebetulan. Banyak orang hidup tanpa arah, tanpa beban, tanpa luka mendalam. Tapi kamu berbeda, karena jiwa yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, selalu diuji lebih dulu. Dan sekarang dengarkan baik-baik, kesempatan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, ia menyelinap lewat kegelisahan, lewat dorongan aneh untuk mendengar sesuatu, lewat perasaan, entah kenapa aku harus nonton ini. Dan jika kesempatan itu diabaikan, ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, tapi ia bisa pergi. Inilah alasan kenapa judul ini muncul di hadapanmu. Inilah alasan kenapa hatimu terasa tertarik meski logikamu belum paham. Inilah alasan kenapa dadamu terasa berat, seolah ada yang mengetuk dari dalam. Tuhan sedang memastikan satu hal, apakah kamu masih mau mendengar? Karena banyak jiwa terpilih gagal bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka lelah sebelum waktunya. Mereka mengira ini hanya konten. Mereka mengira ini hanya video. Padahal ini adalah peringatan halus sebelum perubahan besar terjadi. Jika kamu melewatkan ini, hidupmu mungkin akan tetap berjalan, tapi tanpa lonjakan yang seharusnya bisa kamu raih sekarang. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk pergi, sebelum kamu menganggap ini hanya kata-kata, ingat satu hal ini baik-baik. Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang di suatu waktu. Dan jika kamu mendengar ini sekarang, maka kamu sedang berdiri tepat di depan sebuah pintu besar. Pertanyaannya hanya satu, kamu berani mendengarkan sampai akhir, atau membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja? Tuhan tidak salah pilih jiwa terpilih. Dengarkan ini sekarang atau kehilangan kesempatan besar. 1. Kamu dipilih bukan karena kuat, tapi karena tahan. Tuhan tidak memilih jiwa yang paling hebat, tapi yang paling mampu bertahan dalam sunyi, kecewa, dan luka. Jika hidupmu penuh ujian bertubi-tubi, itu bukan hukuman, itu penyaringan. Yang gugur adalah yang menyerah, yang tersisa adalah yang dipersiapkan. 2. Rasa sakit yang kamu alami adalah tanda kenaikan level. Tidak semua orang merasakan sakit sedalam kamu, karena tidak semua orang sedang dinaikkan derajatnya. Sakitmu adalah kode ilahi, kamu sedang dibentuk untuk kapasitas yang lebih besar. 3. Kesempatan besar datang diam-diam, bukan dengan trompet. Kesempatan dari Tuhan sering datang tanpa tanda megah. Ia hadir dalam kegelisahan tiba-tiba, dorongan batin yang aneh, rasa, harus dengar ini. Jika kamu mengabaikannya, ia tidak memaksa tapi ia bisa pergi. 4. Kamu sedang diuji, peka atau acuh. Video ini bukan sekadar konten. Ini alat ujian. Apakah kamu masih peka pada suara batin, atau sudah mati rasa karena luka dan lelah? Yang lulus bukan yang sempurna, tapi yang mau berhenti dan mendengar. 5. Tuhan menempatkan ini di hadapanmu sebagai tanda terakhir. Tidak semua peringatan diulang. Ada momen di mana Tuhan berkata, jika kamu masih mau mendengar, aku akan bukakan jalan. Melewatkan momen ini bisa berarti menunda takdir bertahun-tahun. 6. Kamu tidak sendirian, tapi sedang disendirikan. Kesepianmu bukan karena ditinggalkan manusia, melainkan karena Tuhan ingin bicara tanpa gangguan. Jiwa terpilih selalu dipisahkan lebih dulu sebelum diangkat. 7. Ketakutanmu saat ini adalah gerbang, bukan tembok. Takut kehilangan, takut salah langkah, takut gagal lagi. Semua itu bukan penghalang, itu tanda kamu sedang diambang perubahan besar. 8. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, kamu sudah memilih. Banyak yang sudah menutup video. Kamu tidak. Itu artinya,
Kamu memilih untuk tidak mengabaikan panggilan ini. Dan Tuhan melihat itu. 9. Kesempatan besar itu nyata tapi tidak menunggu. Takdir tidak mengejar orang yang ragu. Ia menyambut yang berani melangkah walau belum paham semuanya. Keberanian kecil hari ini bisa mengubah arah hidupmu selamanya. 10. Pesan terakhir, jangan abaikan suara yang menggetarkan dadamu. Jika hatimu bergetar, jika dadamu terasa berat, jika matamu mulai panas, itu bukan emosi biasa, itu resonansi jiwa terpilih dengan kebenaran. Kamu dipilih bukan karena kuat, tapi karena tahan. Banyak orang keliru memahami makna dipilih oleh Tuhan. Mereka mengira yang dipilih adalah yang paling pintar, paling sukses, paling beruntung, atau paling disukai manusia. Padahal kenyataannya justru sering terbalik. Yang dipilih bukan mereka yang hidupnya ringan, melainkan mereka yang hidupnya berat tapi tidak hancur. Tuhan tidak memilih jiwa yang tidak pernah jatuh. Tuhan memilih jiwa yang jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit meski terlatih. Coba lihat kembali hidupmu dengan jujur. Sejak dulu, apakah hidupmu pernah benar-benar tenang tanpa gangguan? Ataukah sejak kamu kecil, selalu saja ada ujian yang datang silih berganti, masalah keluarga, keterbatasan ekonomi, pengkhianatan, kehilangan, kegagalan, kesepian, atau luka yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun? Jika iya, itu bukan nasib buruk. Itu adalah tanda seleksi. Tuhan tidak sembarangan mempercayakan beban. Beban berat hanya diberikan kepada jiwa yang punya daya tahan batin. Karena jika beban itu diberikan kepada orang yang salah, mereka akan hancur total. Dan anehnya, meski kamu sering berkata, "Aku capek, aku hampir menyerah," nyatanya sampai hari ini kamu masih bertahan. Itulah kekuatanmu yang sebenarnya. Bukan otot, bukan status, bukan materi, melainkan ketahanan jiwa. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Sedangkan kamu mungkin terlihat biasa saja, bahkan sering diremehkan. Tapi di dalam dirimu ada keteguhan yang tidak semua orang punya. Tuhan melihat itu, manusia mungkin tidak. Kamu dipilih bukan karena kamu tidak pernah menangis, tetapi karena kamu tetap melangkah meski menangis sendirian. Kamu dipilih bukan karena kamu selalu percaya diri, tetapi karena kamu tetap berjalan meski penuh keraguan. Dan inilah yang jarang disadari. Semakin besar peran yang akan diemban seseorang, semakin berat prosesnya. Proses itu tidak selalu terlihat logis. Kadang kamu diuji di saat kamu sudah berusaha baik. Kadang kamu dijatuhkan tepat ketika kamu hampir berhasil. Kadang kamu disakiti oleh orang yang paling kamu percaya. Itu bukan kebetulan, itu latihan batin. Karena Tuhan sedang memastikan satu hal. Apakah kamu hanya kuat saat hidupmu mudah? Atau kamu tetap setia saat hidupmu runtuh? Jiwa terpilih selalu diuji di titik paling sunyi. Di saat tidak ada yang menyemangati. Di saat tidak ada yang memahami. Di saat kamu hanya punya satu pilihan, menyerah atau bertahan. Dan fakta bahwa kamu masih ada di sini hari ini, itu sendiri adalah bukti bahwa kamu lulus banyak ujian yang orang lain bahkan tidak sanggup hadapi. Rasa sakit yang kamu alami adalah tanda kenaikan level. Tidak semua rasa sakit itu sama. Ada sakit yang hanya melemahkan. Ada pula sakit yang membentuk. Dan jiwa terpilih hampir selalu mengalami jenis yang kedua. Pernahkah kamu merasa bahwa luka yang kamu alami terlalu dalam dibanding orang-orang di sekitarmu? Seolah hidupmu berlebihan dalam menguji. Seolah satu masalah belum selesai, sudah datang masalah lain. Itu karena kamu sedang dinaikkan levelnya. Dalam kehidupan, tidak ada kenaikan tanpa tekanan. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa nyeri. Seperti otot yang robek sebelum menjadi kuat, jiwa pun harus retak dulu sebelum menjadi luas. Rasa sakitmu bukan kesalahan, bukan kutukan, bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, rasa sakit adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja sangat dekat denganmu. Orang yang hidupnya datar-datar saja, yang tidak pernah benar-benar diuji, biasanya tidak sedang dipersiapkan untuk peran besar. Sedangkan kamu dipaksa belajar melepaskan, dipaksa belajar menerima, dipaksa belajar berdiri sendiri, dipaksa memahami hidup lebih cepat daripada seharusnya. Itu menyakitkan, tapi itu juga memperdalam jiwamu. Setiap kali kamu patah, kamu belajar sesuatu. Setiap kali kamu kecewa, sudut pandangmu berubah. Setiap kali kamu jatuh, egomu diluruhkan. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi lebih bijaksana, lebih peka, lebih kuat secara batin.
Inilah yang disebut kenaikan level jiwa. Masalahnya, proses ini sering terasa tidak adil. Kamu mungkin bertanya, kenapa harus aku? Kenapa seberat ini? Kenapa tidak orang lain saja? Jawabannya sederhana, meski pahit. Karena orang lain belum tentu sanggup. Tuhan tidak sedang menghukummu. Tuhan sedang memperluas kapasitasmu. Karena apa yang akan datang ke hidupmu nanti rezeki, amanah, pengaruh, peran. Jika diberikan pada versi lamamu, itu akan menghancurkanmu. Maka kamu dilukai dulu, dikosongkan dulu, diruntuhkan dulu, supaya saat waktunya tiba, kamu tidak sombong, tidak rapuh, dan tidak salah arah. Rasa sakit adalah guru paling jujur. Ia tidak memanjakan, ia tidak berbohong, ia memaksa kamu bertemu dengan dirimu yang paling dalam. Dan hanya jiwa terpilih yang tidak lari dari rasa sakit, melainkan belajar darinya. Jika hari ini kamu merasa berada di titik terendah, itu bukan tanda akhir, itu justru tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dalam hukum spiritual, turun yang paling dalam seringkali adalah persiapan untuk naik paling tinggi. Jika kamu merasa 2 poin ini seolah menceritakan hidupmu, jika dadamu terasa berat saat mendengarnya, jika ada bagian dalam dirimu yang berkata, ini aku, maka satu hal sudah jelas. Kamu tidak sedang mendengarkan ini secara kebetulan. Dan masih ada hal-hal lain yang perlu kamu dengar. Karena kesempatan besar tidak menunggu terlalu lama. B. Kesempatan besar datang diam-diam, bukan dengan trompet. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengira bahwa kesempatan besar selalu datang dengan tanda yang jelas, meriah, dan mudah dikenali. Padahal, kesempatan dari Tuhan hampir selalu datang dalam bentuk yang sunyi. Tidak berisik, tidak dramatis, bahkan seringkali terasa seperti gangguan kecil di tengah hidup yang sudah lelah. Kesempatan besar tidak selalu datang sebagai keberhasilan. Seringkali ia datang sebagai kegelisahan. Sebagai rasa tidak tenang yang muncul tiba-tiba. Sebagai dorongan batin yang sulit dijelaskan. Sebagai rasa, ada sesuatu yang harus aku lakukan, tapi aku belum tahu apa. Dan di titik inilah banyak orang gagal. Karena mereka menunggu tanda yang terlalu jelas. Mereka menunggu kepastian penuh. Mereka menunggu hidup benar-benar aman. Padahal kesempatan sejati tidak menunggu kesiapan manusia. Coba perhatikan hidupmu belakangan ini. Apakah kamu sering merasa resah tanpa sebab yang jelas? Apakah ada dorongan aneh untuk berubah, meski kamu takut kehilangan zona nyaman? Apakah kamu merasa seolah hidupmu menggantung dan tidak bisa lagi berjalan seperti dulu? Jika iya, itu bukan kebingungan biasa. Itu adalah panggilan halus. Kesempatan besar jarang datang saat hidup rapi. Ia datang saat hidup berantakan. Saat kamu mulai mempertanyakan segalanya. Saat identitas lamamu terasa tidak lagi cukup. Dan justru karena ia datang diam-diam, banyak orang melewatkannya tanpa sadar. Mereka menganggapnya hanya perasaan sesaat. Mereka menguburnya dengan kesibukan. Mereka menenangkan diri dengan logika. Padahal di saat yang sama, Tuhan sedang membuka pintu kecil. Bukan untuk langsung masuk, tapi untuk melihat. Siapa yang cukup peka untuk berhenti dan memperhatikan. Kesempatan besar tidak memaksa, ia menghormati kehendak bebas manusia. Jika kamu siap, ia akan membesar. Jika kamu abaikan, ia akan menjauh. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Banyak orang baru sadar setelah kesempatan itu lewat. Mereka berkata, andai dulu aku mendengarkan hatiku. Andai dulu aku lebih berani. Andai dulu aku tidak meremehkan dorongan itu. Karena itu, jika hari ini kamu merasa ada sesuatu yang menarikmu ke pesan ini, jangan anggap remeh. Itu bisa jadi momen kecil yang menentukan arah hidupmu bertahun-tahun ke depan. Kamu sedang diuji, peka atau acuh. Tidak semua ujian datang dalam bentuk penderitaan besar. Ada ujian yang jauh lebih halus dan justru lebih menentukan. Ujian itu adalah, apakah kamu masih peka, atau sudah mati rasa. Seiring waktu, luka demi luka bisa membuat seseorang kebal. Bukan kuat, tapi mati rasa. Bukan bijak, tapi lelah berharap. Dan disinilah banyak jiwa terpilih terjebak. Mereka tidak berhenti percaya karena tidak mau, tetapi karena terlalu sering dikecewakan. Mereka tidak berhenti berdoa karena sombong, tetapi karena takut berharap lalu patah lagi. Tanpa disadari, mereka mulai hidup dengan mode bertahan saja. Tidak berharap terlalu tinggi. Tidak bermimpi terlalu jauh, tidak mau terlalu percaya pada dorongan batin. Padahal kepekaan batin adalah kompas utama jiwa terpilih.
Ketika kamu kehilangan kepekaan, kamu mungkin masih hidup, tapi tidak lagi selaras dengan arah yang Tuhan siapkan. Dan inilah ujian sebenarnya. Apakah setelah semua luka, kamu masih mau membuka hati untuk mendengar? Pesan seperti ini bukan sekadar konten. Ia adalah alat seleksi. Banyak orang akan menertawakan. Banyak yang akan menganggapnya berlebihan. Banyak yang akan pergi di awal. Tapi jiwa yang masih peka akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran, ada rasa tertarik, ada perasaan, entah kenapa ini menyentuh. Itu tandanya hatimu belum mati. Tuhan tidak mencari orang yang paling suci. Tuhan mencari orang yang masih mau mendengar meski terluka. Yang masih mau berhenti sejenak meski lelah. Yang masih berani membuka diri meski takut kecewa. Dan jika kamu masih mendengarkan sampai bagian ini, itu sendiri adalah jawaban dari ujian itu. Kamu memilih peka, bukan acuh. Karena orang yang acuh akan langsung menutup. Orang yang peka akan bertahan. Meski hatinya bergetar dan pikirannya penuh tanya. Kepekaan inilah yang nantinya akan membedakanmu. Saat kesempatan besar datang, yang acuh akan melewatkan, yang peka akan mengenali. Dan Tuhan tahu, kepekaan yang bertahan setelah luka, adalah kepekaan yang paling berharga. Jika kamu sampai di titik ini dan masih mendengarkan, itu berarti kamu sedang lulus ujian yang tidak terlihat. Namun masih ada satu hal penting. Tentang tanda terakhir, tentang kesendirian yang disengaja, dan tentang keputusan yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Sekarang, sebelum kata-kata ini benar-benar berakhir, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, dan jujur pada dirimu sendiri. Bukan pada dunia, bukan pada orang lain, tapi pada hatimu yang paling dalam. Perjalanan hidupmu tidak mudah, dan jika kamu masih bertahan sampai titik ini, itu bukan karena kamu kebetulan kuat, melainkan karena Tuhan masih menggenggam jiwamu erat-erat. Semua yang kamu dengar sejak awal bukan untuk membuatmu merasa istimewa tanpa alasan. Ini untuk mengingatkanmu pada satu kebenaran sederhana yang sering terlupakan. Tuhan tidak pernah salah pilih. Setiap luka yang kamu alami bukan tanda ditinggalkan. Setiap kesendirian bukan hukuman. Setiap kegagalan bukan akhir. Semuanya adalah bagian dari penyusunan hidupmu. Bagian yang tidak bisa dilewati. Bagian yang tidak bisa dipercepat. Bagian yang harus kamu rasakan agar jiwamu cukup luas untuk apa yang akan datang. Jika hidupmu terasa berat, itu karena kamu sedang membawa sesuatu yang bernilai besar. Jika kamu sering merasa sendiri, itu karena Tuhan sedang membersihkan ruang agar suaranya bisa kamu dengar dengan jelas. Jika hatimu sering bergetar tanpa sebab, itu karena takdirmu sedang mendekat. Kesempatan besar tidak datang berkali-kali. Ia datang saat jiwamu siap, bukan saat hidupmu sempurna. Dan hari ini, lewat pesan ini, Tuhan sedang mengetuk dengan sangat pelan. Bukan untuk memaksa, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melihat, apakah kamu masih mau membuka pintu itu. Jika kamu memilih untuk tetap peka, tetap rendah hati, tetap berjalan meski belum tahu seluruh jalannya, maka satu hal pasti, hidupmu tidak akan kembali sama. Mungkin tidak langsung berubah esok hari. Mungkin belum terlihat dalam waktu dekat. Namun arahmu sudah bergeser. Dan itu jauh lebih penting. Ingat ini baik-baik. Jiwa terpilih tidak selalu hidup paling nyaman. Tapi selalu hidup dengan makna. Dan jika suatu hari kamu kembali merasa ragu, lelah, atau hampir menyerah, ingat momen ini. Ingat bahwa pernah ada satu waktu di mana hatimu disentuh. Dan kamu memilih untuk mendengar. Itu sudah cukup. Sekarang, tutup matamu sejenak. Ucapkan terima kasih bukan karena hidupmu sudah mudah, tetapi karena kamu masih diberi kekuatan untuk melangkah. Dan ketika kamu membuka matamu kembali, berjalanlah pelan-pelan, dengan keyakinan bahwa kamu tidak sendirian, karena Tuhan tidak salah pilih. Dan jika kamu sampai di akhir pesan ini, itu